tugas TNI Angkatan Udara selama 70 tahun berdirinya. Dan yang perlu kita tahu bahwa ulang tahun Koopsa U2 ini diperingati pada tanggal 15 Juni setiap tahunnya. Dan pada tahun ini kita mengambil tema berlandaskan semangat jiwa kesatria, militan, loyal dan profesional. Koopsa U siap mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk tegaknya negara kedaulatan Republik Indonesia menuju Indonesia maju. Itu temanya. Jadi memang merupakan hal yang aktual karena kita tahu bahwa negara kita sekarang masih dalam suasana menghadapi pandemi COVID-19, sehingga itulah yang melatar belakangi pengangkatan tema itu. Yang kedua juga bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda bangsa dan negara kita ini, perekonomian kita ya mengalami sedikit beberapa hambatan di berbagai bidang, sehingga Koopsa U merasa berkepentingan untuk membantu dan mendukung pemerintah di samping untuk percepatan penanganan COVID-19 juga pemulihan ekonomi nasional. Jadi itu yang perlu kita tahu. Nah, itu semua kita lakukan adalah bagian daripada tugas TNI Angkatan Udara. Karena memang TNI itu bukan hanya sekedar melaksanakan operasi militer perang ya, tetapi ada tugas yang kedua yaitu operasi militer selain perang. Nah, salah satu tugas dalam operasi militer selain perang itu adalah ikut terlibat membantu pemerintah dalam penanganan wabah, baik itu wabah penyakit, termasuk ikut membantu pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, baik itu bencana alam, gempa, termasuk di dalamnya COVID-19 ini. Nah, TNI merasa berkepentingan, TNI Angkatan Udara merasa berkepentingan. Makanya sebelum kita memperingati ulang tahun Koopsa U yang ke-70 pada tanggal 15 Juni kemarin, itu kita telah melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari pemeriksaan kesehatan masyarakat yang ada di sekitar komplek perumahan TNI Angkatan Udara ya, dalam bentuk rapid test ya, dan lain-lain sebagainya, antigen, dan termasuk kita ditempati untuk melaksanakan proses pelaksanaan vaksinasi. Mulai dari tahap pertama sampai sekarang kita sudah berada pada tahapan memvaksin keluarga dan anak-anak ya. Bukan hanya keluarga TNI Angkatan Udara, tetapi juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, kita ikut memvaksin selama vaksinnya masih ada, dan itu bisa untuk TNI sendiri itu sudah 2 kali divaksin. Kemudian untuk keluarga sudah 2 kali juga, namun belum selesai semua karena ada beberapa yang tidak boleh divaksin karena alasan kesehatan. Itu beberapa. Kemudian kita juga melaksanakan program donor darah ya, untuk membantu PMI ya, Palang Merah Indonesia, untuk kebutuhan darah, karena kita melihat bahwa kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia itu sangat menipis ya, sementara masyarakat banyak yang membutuhkan darah. Jadi kita juga adakan gerakan donor dana. Kemudian kegiatan juga yang mendahului yang kita laksanakan adalah anjang sana ke panti asuhan, anjang sana ke panti jompo ya, memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para purnawirawan dan warakauri TNI Angkatan Udara. Jadi kurang lebih 200-an orang purnawirawan kita yang terhimpun dalam PPAU istilahnya. Kita berikan paket sembako ya kepada mereka, termasuk Panglima itu memberikan 5 kursi roda. 5 kursi roda kepada para purnawirawan yang sangat membutuhkan ya, yang harus memakai kursi roda. Itu kita sudah serahkan bertempat di hanggar Skadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin. Dan puncak acaranya adalah pada tanggal 15 Juni 2021 kita laksanakan upacara peringatan di lapangan Apel 1 Markas Komando Operasi TNI Angkatan Udara 2, dan juga dilaksanakan oleh 13 pangkalan TNI Angkatan Udara dan jajaran
Ya, karena kita harus tahu bahwa Komando Operasi TNI Angkatan Udara ini memiliki jajaran yaitu 13 pangkalan. Iya. Sebahagian ada di Jawa, sebahagian ada di Kalimantan, seluruh Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Nah, ke-13 pangkalan itu dalam tanggal dan hari yang sama juga melaksanakan upacara untuk memperingati hari ulang tahun Koopsa AU yang ke-70 ini. Ya. Kemudian setelah kita laksanakan upacara, maka dilanjutkan dengan acara syukuran. Tapi syukurannya secara sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa orang karena kita menjalankan protokol kesehatan. Sementara personil yang lainnya itu diikuti, mereka mengikuti tetapi secara virtual dari ruangan masing-masing, dari kantor masing-masing secara virtual seluruh jajaran kita yang 13 pangkalan itu. Ya, jadi secara virtual mereka mengikuti acara syukuran yang di dalamnya ada satu kegiatan yang sangat penting kita laksanakan, yaitu doa bersama seluruh umat beragama. Nah, jadi kita adakan doa bersama untuk seluruh umat beragama, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, dan agama Hindu, yang dipimpin oleh masing-masing para tokoh agamanya. Ya, tokoh agamanya yang memimpin. Islam yang perwira rohaninya dari Koopsa AU 2 itu yang memimpin doa. Kemudian yang Kristen adalah Kaur Bintara Juanya Bintal Lanut ABD. Kemudian yang agama Katolik dipimpin oleh Pak Rohani Katolik Lanut Sultan Hasanuddin. Sementara yang dari agama Hindu dipimpin oleh Pak Rohani agama Hindu yang ada di Lanut I Gusti Ngurah Rai Bali. Jadi doa bersama dilaksanakan secara bergantian dan khusyuk diikuti oleh seluruh prajurit atau personil Koopsa AU 2 sampai 12 jajaran ikut bersama berdoa secara virtual. Sementara yang hadir di markas komando itu hanya dihadiri oleh para pejabat yang terpenting yang sangat-sangat terbatas, karena kita tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, kemudian setelah itu diadakan juga prosesi pemotongan tumpeng, pemotongan tuetar, dan di acara itu juga diberikan penghargaan dari Pangkoops berupa award Maleo. Jadi Maleo Award kepada 2 mantan dan skadron yang selama mereka menjabat sebagai komandan skadron berhasil menerapkan proses terbang dan kerja yang aman, safety, tidak ada insiden maupun eksiden selama mereka menjabat sebagai dan skadron. Mereka diberi penghargaan oleh Pangkoops AU 2 atas prestasi mereka di dalam menjalankan tugasnya sebagai komandan skadron. Itu beberapa kegiatan yang kita laksanakan baik sebelum upacara peringatan hari ulang tahun Koopsa AU yang ke-70 maupun di saat peringatan dan syukuran. Oke. Banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan dan semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan karena memang fokusnya semua lembaga, semua lini di Indonesia saat ini adalah memberantas atau menghentikan penyebaran COVID-19. Yang menarik itu tentang vaksinasi tadi nih, Pak Letkol. Kalau kita lihat di beberapa lembaga yang lainnya, pemerintah Kota Makassar misalnya, itu ada vaksinasi gratis bahkan dibuka untuk umum Beberapa lembaga lain juga saya lihat mulai memasang papan bicara bahwa di sini dilaksanakan vaksinasi gratis untuk masyarakat. Kalau di pihak Koopsa sendiri ada, selain tadi kan sudah disebutkan untuk warga sekitar Koopsa, kemudian warga di asrama, untuk masyarakat umum juga diterima seperti itu, Pak? Jadi itu kan ditentukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi menunjuk tempat-tempat untuk dilaksanakan vaksin. Jadi kita juga ditunjuk. Nah, makanya dari Dinas Kesehatan juga sudah menentukan siapa-siapa saja dari masyarakat umum yang bisa ikut vaksin di tempat kita. Dan vaksin itu gratis. Gratis, tidak dipungut biaya sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, dan itu yang kita laksanakan. Di sana sebelum divaksin kita melakukan pemeriksaan dari segi kesehatan, orang ini memang layak untuk divaksin atau tidak.
atau dia harus misalnya berobat dulu, nanti pada saatnya mereka akan diberikan vaksin kalau dokter menyatakan mereka sudah berhak menerima vaksin. Jadi kita menerima yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi sudah ada dari Dinas Kesehatan Provinsi bahwa masyarakat yang untuk divaksin di tempatnya Angkatan Udara itu adalah masyarakat yang sudah punya data dari tiap-tiap kelurahan. Oh, iya. Jadi memang sudah terarah ya, terarah dari rupa, Dinas Kesehatan. Ya. Ini kalau dilihat antusiasme masyarakat yang melakukan vaksinasi gratis di Kopsel sendiri gimana Pak? Memang perlu mungkin pemahaman ya yang lebih intensif kepada masyarakat kita bahwa vaksin ini sangat penting. Karena memang masih ada juga masyarakat yang enggan untuk divaksin karena mereka menerima informasi-informasi yang hoax kan, yang menganggap bahwa vaksin ini tidak ada gunanya, bahkan vaksin ini membahayakan bagi mereka dan lain-lain sebagainya. Itu masih banyak. Jadi banyak masyarakat sebenarnya yang kadang belum mau divaksin itu karena tadi kita sekarang melawan juga hoax ini. Makanya bagi kita, utamanya kita di TNI Angkatan Udara, di Komando Operasi Angkatan Udara dan seluruh jajarannya itu memberikan sosialisasi ya, pemahaman kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena kita kan radius kekuasaan kita dari segi kewilayahan itu kan 5 km keluar dari perkantoran kita ya, dari lingkup areal kita, kesatiran kita 5 km keluar itu tugas kita untuk memberikan pemahaman. Di luar daripada itu sudah tugas teritorialnya Angkatan Darat dan Kepolisian. Tapi kita 5 km itu masih berhak memberikan sosialisasi, pemahaman kepada mereka bahwa vaksin ini sangat penting untuk masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya, ya kan? Vaksin ini sangat penting bagi masyarakat dan yakinlah dan percayalah kepada pemerintah bahwa semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah demi keselamatan masyarakatnya. Ya, saya yakin dan percaya bahwa tidak ada pemerintah niatnya bahwa mengadakan vaksinasi itu dalam rangka untuk mencelakakan rakyat. Jadi pasti mereka sudah pikirkan itu dan itu sudah melalui penelitian dan saya mengharap masyarakat tidak usah ragu karena sebelum diterapkan itu kan banyak-banyak dari masyarakat itu kan permintaannya pertama misalnya dia harus ada rekomendasi dari BP POM misalnya menyatakan vaksin itu boleh digunakan, sudah ada. Harus ada dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah keluar dengan melalui 3 langkah ya proses sebelum keluarnya itu fatwa. Jangan dikira fatwa itu tiba-tiba keluar saja. Fatwa Majelis Ulama, walaupun sebenarnya ini harus menjelaskan adalah Majelis Ulama, tapi tidak apa-apa karena saya mengerti sedikit bahwa Majelis Ulama mengambil fatwa, mengeluarkan fatwa untuk penggunaan halalnya penggunaan vaksin itu kan melalui 7 proses langkah. Mulai penelitian sampai menarik satu kesimpulan bahwa vaksin ini halal untuk digunakan, sehingga tidak perlu ragu, tidak perlu lagi kita pertentangkan dari segi kehalalannya. Jadi masyarakat juga kan masih ada kadang lebih percaya dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya daripada fatwa yang sudah diedarkan oleh Majelis Ulama yang merupakan lembaga resmi ya kan, yang di dalamnya itu terdiri dari tokoh-tokoh agama yang ilmu pengetahuannya tidak perlu diragukan lagi. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat tidak usah ragu untuk datang divaksin, kemudian tidak usah ragu bahwa vaksin ini akan menimbulkan akan merugikan. Kalau toh ada sesuatu yang terjadi karena akibat vaksin, ada kemungkinan orang yang divaksin tadi tidak jujur dengan keadaan tubuhnya. Misalnya begini, ada yang pingsan di saat divaksin, mungkin dia tidak jujur, dia tidak mau mengakui bahwa dia mungkin punya penyakit bawaan kah, dia hipertensi kah, mungkin HB-nya rendah kah, dan lain-lain sebagainya. Dia tidak jujur ya kan, akhirnya divaksin, akhirnya itulah yang menimbulkan. Karena sebelum divaksin itu ada pemeriksaan, dan kita harus terbuka bahwa kita ini punya penyakit bawaan. Walaupun saya bukan dokter, tapi tidak apa-apa, tapi saya mendengarkan bahwa pasien atau masyarakat yang ingin divaksin ketika berhadapan dengan dokter yang memeriksa, dia harus terbuka, harus menyampaikan jujur apa adanya tentang kondisi fisiknya. Dia penyakit bawaannya apa, dia asma kah, dia apa dan lain sebagainya, harus terbuka. Nah banyak masyarakat kita kadang mungkin karena semangatnya ingin divaksin ya, dia pingin bebas, dia pingin kekebalan tubuhnya meningkat sehingga dia sembunyikan penyakit bawaan yang diderita. Itulah yang kadang menimbulkan efek
habis divaksin kok tiba-tiba dia pingsan, habis divaksin kok tiba-tiba dia lilung dan semacamnya. Itu kan ketidakjujuran. Buktinya kita ini yang memang sudah terbuka dari awal, mulai dari vaksin pertama sampai vaksin kedua, alhamdulillah tetap segar dan bugar ya kan. Jadi saya mengharap kita juga masyarakat jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax ya, yang memang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang ingin membuat masyarakat ini gelisah, ingin membuat masyarakat ini tidak percaya dengan rakyatnya, tidak percaya dengan pemerintahnya. Jangan kita percaya itu, kita percayalah informasi-informasi dari lembaga resmi. Itu harapan saya sih. Baik, Pak Letkol, kita akan balik lagi masih di siaran TNI Polri. Kita juga buka kesempatan untuk mendengar kita bergabung. Tentunya setelah kita lewatkan dulu yang berikut ini. Oh ya, untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa bersama kami melalui line telepon 3621853 kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Panggilan kepada Bapak Rambo. Makan yuk. Makan apa? Tuh di sana. Makanan luar negeri itu. Iya, yuk. Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi. Enggak level. Makan itu dah. Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng. Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood. Yuk, Kenapa? katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah sate seafood di rumah itu ya. Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi. Mana? Makan sate seafood. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Masih menemani Anda di siaran TNI Polri dan Anda bisa bergabung ya pendengar. Anda juga bisa menyaksikan langsung siaran ini melalui akun Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar, dan Anda juga bisa komen di sana kalau Anda ada pertanyaan seputar peringatan hari ulang tahun yang ke-70 dari Kopsau 2 ya. Di kesempatan sore hari ini masih bersama dengan Bapak Letkol Husban Abadi, Kepala Penerangan Kopsau 2. Pak Letkol, kita balik lagi nih masih di siaran TNI Polri. Ya. Kalau usia 70 ini kan bisa dikatakan sudah cukup senior ya. Ya. Sudah cukup makan asam garam dan segala macamnya dalam kehidupan ini. Tentunya di momen yang usia yang ke-70 tahun ini ada hal-hal yang akan diharapkan nanti pada usia 71 dan seterusnya, itu bisa menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Ini apa saja ini yang menjadi fokus perhatian dari Kopsau 2? Fokus perhatian kita ke depan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sama halnya dengan program presiden kan, bahwa di periode kedua ini akan fokus, kalau di periode pertama kan infrastruktur ya, di kedua ini bagaimana peningkatan sumber daya manusia. TNI juga termasuk TNI Angkatan Udara dan HAM ini Kopsau 1, bahwa ke depan kita akan berusaha bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kita miliki dari berbagai macam korp itu, mulai dari korp penerbangnya, korp teknya, administrasinya, sus dan lain-lain sebagainya. Nah, cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini bisa berbagai macam cara, mulai dari pelatihan, ya kan, melalui pendidikan dan lain-lain sebagainya. Nah, kita di Komando Operasi TNI Angkatan Udara ini ada beberapa latihan yang kita laksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada namanya latihan perorangan. Jadi kita awal tingkatan latihannya itu namanya latihan perorangan. Jadi perorangan itu latihan baik secara mandiri maupun secara terpimpin. Misalnya kita latihan menembak, itu latihan perorangan namanya. Yang kayak pekan lalu Pak ya? Iya, pekan lalu. Meningkatkan skill kita, ya kan? Meningkatkan, mengasah kemampuan kita ya. Kita latihan perorangan supaya kita ini naluri kita menembak, naluri kita bertempur itu ada. Kemudian ada namanya latihan satuan. Latihan satuan itu dilaksanakan oleh satuan-satuan yang ada di bawah jajaran kita. Mereka melaksanakan latihan satuan untuk
meningkatkan latihan secara bersama Iya. dari personil yang ada ini. Yang tadinya latihan mandiri, latihan perorangan, sekarang latihan bersama, tapi dalam tingkat satuan. Nah, setelah latihan satuan, maka ada lagi namanya latihan antar satuan. Oke. Nah, di KOP ini ada namanya latihan antar satuan yang diberi sandi latihan singkatan daya. Nah, itu sandinya latihan kita itu. Kita selalu laksanakan tiap tahun. Nah, latihan antar satuan ini artinya seluruh satuan-satuan yang berada di bawah jajaran Kopsa 2 itu terlibat dalam latihan itu. Baik personilnya maupun alutsistanya, dalam hal ini pesawat tempurnya ya, maupun alutsista yang lain itu terlibat secara langsung melaksanakan latihan ini. Itu untuk menguji bagaimana kemampuan atau hasil dari latihan perorangan maupun latihan satuan diuji pada tingkat latihan antar satuan. Ya, sama nanti kita kan setelah latihan antar satuan itu kan ada lagi latihan namanya latihan angkasa yuda. Kalau di angkatan udara namanya latihan angkasa yuda. Dari seluruh koop utama yang ada di TNI Angkatan Udara itu bergabung lagi dalam sebuah latihan yang disebut dengan latihan angkasa yuda. Seluruh alutsista yang kita miliki itu akan kita gerakkan ya untuk melaksanakan latihan itu. Nah, puncaknya nanti ada namanya Latgab. Latgab itu artinya latihan gabungan TNI dan TNI, latihan gabungan TNI. Jadi di sini bukan lagi berbicara tentang angkatan udara saja, tapi sudah latihan gabungan trimatra. Baik itu matra darat, matra laut, maupun matra udara. Jadi seluruh alutsista yang dimiliki angkatan udara, alutsista yang dimiliki oleh angkatan darat, alutsista yang dimiliki oleh angkatan laut, misalnya kapal perangnya, itu digerakkan, kita latihan gabungan bersama. Ya, bagaimana menghadapi perang misalnya kalau itu terjadi perang. Disitulah kita uji kemampuan kita, dan latihan angkasa yuda dan latihan gabungan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Bahwa uang masyarakat yang selama ini kita pakai untuk beli alutsista, ya kan, yang uang masyarakat yang diberikan kepada kita membiayai latihan kita, ini sekarang pertanggungjawaban kami loh, bahwa kalau itu terjadi serangan, terjadi peperangan, maka TNI siap menghadapi ancaman itu, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar negeri. Itulah rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kita miliki. Makanya kan ukuran profesionalisme itu kan kita harus lihat. Profesionalisme seorang pelajur itu kan dilihat dari pertama pendidikannya. Ya kan? Orang bisa profesionalisme itu bagaimana pendidikannya. Nah, kalau orang tidak pendidikan tidak mungkin profesional, ya kan? Latihan, ya kan? Skillnya. Jadi kalau tidak latihan, dia sudah pendidikan, tapi keluar dari pendidikan dia tidak melatih dirinya, ya dia tidak mungkin juga profesional. Tapi ada yang ketiga, jangan sampai kita lupakan. Apa itu? Orang bisa profesional juga itu adalah ketika kebutuhannya terpenuhi. Jangan salah. Orang tidak bisa profesional kalau dia masih memikirkan perutnya. Kan? Jadi kesejahteraannya juga harus ditingkatkan. Jadi gajinya pegawai PNS harus ditingkatkan, jadinya karyawan harus ditingkatkan, jadinya prajurit juga harus ditingkatkan. Ya, dengan terpenuhinya kebutuhan ini juga, maka mereka akan semakin profesional. Tapi kalau itu tiga tidak terpenuhi, susah juga kita melahirkan prajurit yang profesional kan. Nah, mulai dari peningkatan kualitas. Jadi itu target kita ke depan, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Yang kedua, ke depan kita ingin pemeliharaan alutsista ini kita tingkatkan. Jadi alutsista kita yang kita miliki berupa pesawat tempur maupun pesawat angkut ya, maupun pesawat intai, itu kita lakukan pemeliharaannya, kita tingkatkan pemeliharaannya agar pesawat itu bisa beroperasi setiap saat, apalagi ketika dibutuhkan oleh negara. Karena di jajaran Kopsa 2 ini kan memiliki beberapa alutsista. Misalnya kalau di Sultan Hasanuddin, yang perlu saya jelaskan dulu bahwa pangkalan udara kita itu kan ada beberapa tipe. Ada pangkalan tipe A yang kita kenal dengan pangkalan induk ya. Ada pangkalan tipe B dan ada pangkalan tipe C. Nah, pangkalan tipe A itu sering kita kenal dengan istilah pangkalan induk, yaitu pangkalan yang memiliki pesawat tempur maupun pesawat angkut. Nah, di KOP 2 ini ada beberapa lanut yang tipe A ya. Yang pertama itu lanut Iswahyudi yang ada di Madiun. Di lanut Iswahyudi di sana ada skadron ya, ada skadron 3, ada skadron
14 atau skadron 15 dan semacamnya. Di sana ada pesawat tempur, yaitu Sukhoi, ya, F-16 di sana itu, yang mungkin pernah dulu dengar berita ketika ada pesawat Amerika ya yang melintasi wilayah kita di Alki, di Alki 2 itu kan pesawat F-16 kita yang memburu dia agar dia meninggalkan wilayah teritorial kita, itu adanya di Madiun. Kemudian pangkalan udara tipe A lagi yang kedua adanya di ABD Malang. Di ABD Malang itu di sana ada jenis pesawat tempur ya, Super Tucano. Kemudian di sana ada pesawat Hercules itu di skadron 32. Kalau Super Tucano itu di skadron 21. Kemudian ada pesawat Kasa yang angkut ringan. Ringan itu Kasa adanya juga di sana di skadron 4. Itu adanya di Malang. Itulah yang kadang membantu kita pengangkutan logistik, pengangkutan pasukan, yaitu dari Hercules kita dan Kasa. Kemudian Lanut tipe A selanjutnya itu adanya di Lanut Sultan Hasanuddin. Nah, di Lanut Sultan Hasanuddin di Makassar, markasnya di situ ada 3 skadron, yaitu skadron udara 5 itu mengoperasikan pesawat Intai Boeing 737. Nah, di situ kita punya pesawat itu beroperasi mengelilingi wilayah teritorial kita Indonesia. Jadi garis terluar itu wilayah teritorial kita itu dia kelilingi dia setiap saat mengintai, baik itu ada kapal asing masuk wilayah teritorial laut kita, ada pesawat, ada kapal perang dan lain sebagainya, itu akan diintai dan itu kita punya kemampuan untuk mengintai itu. Nah, itu tugasnya dari skadron udara 5. Kemudian dari skadron udara 11, di situ ada pesawat Sukhoi yang pesawat tercanggih yang kita miliki. Nah, itu mengoperasikan pesawat Sukhoi, pesawat tempur juga super canggih yang kita miliki. Kemudian skadron selanjutnya itu skadron yang terbaru ini, ya, ini skadron yang terbaru baru 2 tahun. 2 tahun, dia juga berulang tahun tanggal 14 kemarin, yaitu skadron 33. Itu mengoperasikan pesawat angkut berat Hercules. Jadi dia pesawat angkut berat, dia pesawatnya Hercules besar. Itulah mengangkut personil, pergerakan pasukan yang akan ditugaskan misalnya ke wilayah timur, ke Papua, ya, ke wilayah-wilayah mana saja yang dianggap rawan, termasuk mengangkut logistik militer. Ya, itu 3. Jadi pesawat-pesawat kita ini yang merupakan alutsista yang canggih, yang kedepannya, ini tadi, yang kedepannya kita harus tingkatkan pemeliharaannya sehingga operasionalnya itu siap setiap saat ketika dibutuhkan oleh pemerintah, dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi kalau itu kebutuhan dalam suasana menjaga kedaulatan negara kita ke depan. Itu saya rasa target kita ke depan ya, yang kita ingin capai. Pak Letkol, ini beberapa bulan yang lalu sebelum puasa kalau nggak salah ya, itu ada peristiwa yang cukup menghentak untuk bangsa Indonesia ya. Tenggelamnya kapal selam itu ya. Nggak bisa dibilang tenggelam sih, saya lupa apa istilahnya. Nah, menjaga agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi di semua matra, di 3 matra ini. Ada masukan beberapa waktu lalu seorang pengamat militer bahwa alutsista dari semua angkatan ini harusnya ada pembaharuan. Nah, kalau TNI Angkatan Udara melihatnya seperti apa ini, Pak? Ya, itu saya sangat setuju. Saya sangat setuju ide itu dari pengamat militer itu, bahwa ke depan perlu, mungkin saya bukan memakai istilah pembaharuan, tapi perlu ada peremajaan ya. Peremajaan dari alutsista yang kita miliki, karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada beberapa alutsista, saya tidak mau bicara tentang matra lain. Ada beberapa alutsista yang kita miliki itu memang sudah lama ya, umurnya sudah puluhan tahun. Akan tetapi masyarakat juga, termasuk insan TNI Angkatan Udara juga harus menyadari bahwa kita juga harus melihat kemampuan negara kita dari sisi ekonomi ya kan. Karena negara ini kan tidak hanya mengurusi pertahanan ya. Negara ini tidak hanya mengurusi pertahanan, tapi kita juga mengurusi bidang-bidang yang lain yang juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Apalagi kita menghadapi suasana pandemi COVID-19 ini, boleh dikata anggaran negara banyak yang dialihkan ke situ. Betul. Ya. Anggaran-anggaran latihan di militer saja banyak dialihkan untuk penanganan COVID-19, sehingga kadang latihan kita juga kita kurangi persentasinya. Yang tadinya mungkin jam kita terbang bisa sekian puluh jam, kita kurangi karena operasional jam terbang itu kan mahal.
pesawat terbang bahan bakarnya. ya, 1 jam di atas itu, pesawat terbang 1 jam di atas sudah bisa habis 8 jutaan sampai sekian jutaan satu kali terbang ya kan. Hanya 1 jam itu. Bagaimana kalau 2 jam, 3 jam? Nah, serasa seluruh matra, baik matra darat, matra laut, matra udara, sangat senang sekali kalau misalnya masyarakat dalam hal ini diwakili oleh DPR dan pemerintah ingin meremajakan alutsista kita dengan alutsista yang canggih dan baru. Wow, senang banget kita senang sekali kan. Tapi kita harus juga menyadari bahwa negara ini juga memperhatikan aspek-aspek yang lain dan jangan kita melihat pertahanan negara itu hanya dari aspek militer. Kita harus juga melihat bahwa pertahanan negara itu juga penting di bidang-bidang lain. Dan jangan dirasa bahwa yang dimaksud perang itu hanya perang militer, konvensional secara militer. Ada perang-perang lain yang sekarang kita jalankan. Sadar nggak kita bahwa kita sekarang negara kita ini lagi berperang? Orang kata tidak sadar bahwa negara ini sekarang lagi perang. Perang militer ya tidak. Tapi perang ekonomi, kita sekarang lagi perang ekonomi loh. Sadar nggak kita? Kita sekarang lagi perang budaya, coba ya. Sadar nggak kita bahwa kita perang budaya, bahwa budaya-budaya negara itu sudah masuk di negara kita melalui HP yang canggih begini, melalui internet. Sadar nggak kita bahwa kita itu perang juga. Dan generasi muda kita lebih menyukai budaya itu. Dan sadar bahwa kita sebenarnya udah kalah kita dalam hal perang budaya. Kalah kita, sadar nggak kita? Generasi milenial kita tidak sadar bahwa kita sudah kalah perang di bidang kebudayaan. Budaya orang kita lebih senang ya kan. Sekarang coba anak kita lebih senang dia lagu-lagu Korea kan daripada lagu-lagu budaya Indonesia yang begitu menyentuh dan semacam itu. Senang. Saya kalau lihat HP-nya anak saya itu kebanyakan tuh penyanyi-penyanyi Korea yang kelihatan tuh. Apa? Kita udah kalah dalam hal perang budaya. Belum lagi dalam hal perang ekonomi. Sadar nggak kita? Bahwa kita sekarang lagi berperang loh, berperang dalam bidang ekonomi. Nah, ekonomi harus kita perkuat. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai sumber-sumber ekonomi kita dikuasai oleh negara lain, ya kan? Jangan sampai sumber daya alam kita dikuasai oleh negara lain. Kita lagi perang ini. Nah, tentu kembali lagi tadi bahwa untuk menguasai sumber-sumber ekonomi, sumber daya alam, termasuk sumber daya buatan, itu kan dibutuhkan kualitas sumber daya manusia, ya kan? Manusia yang berkualitas. Tidak mungkin kita bisa mengelola sumber daya alam yang begitu luas ini, yang begitu kaya raya ini, kalau kualitas sumber daya manusia kita rendah. Nah, ya kan? Pak Letkol, tadi sudut pandang yang Bapak sampaikan tadi itu ya, bahwa ternyata bukan perang militer yang sedang kita hadapi sekarang. Itu orang-orang awam, orang-orang di luar begitu mendengar siaran TNI Polri mungkin mikirnya bahwa ini soal perang dengan senjata, dengan senapan, dengan alat lah seperti itu, bukan perang seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, untuk bisa menjadi seorang tentara yang bisa melihat, memiliki sudut pandang seperti itu, kayaknya seperti yang Bapak sebutkan tadi, SDM penting ya. Kalau untuk menjadi SDM yang berkualitas, salah satunya mungkin bisa melalui gemblengan di Angkatan Udara. Boleh. Kalau mau masuk ke sana ini gimana Pak? Ya memang untuk masuk Angkatan Udara ya, bukan hanya Angkatan Udara, seluruh matra ya. Trimatra ya, baik itu matra darat, laut dan udara, bahkan mungkin termasuk kepolisian. Tapi saya berkisar ke 3 matra saja. Itu pasti melalui seleksi yang sangat-sangat ketat. Karena kita membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas, bukan hanya kualitas dari segi EQI saja, tapi juga termasuk kepribadian, ya kan? Termasuk kesamaptaan dan termasuk kesehatan. Oleh karena itu, TNI sangat membuka selebar-lebarnya pintu TNI ini bagi anak-anak kita, generasi-generasi muda kita yang memiliki kualitas untuk bergabung di TNI. Kita sangat senang sekali. Dan kita butuh orang-orang yang pintar, butuh orang-orang yang cerdas. Kalau bisa yang rekin-rekin satu semua itu masuk tentara kan hebat ya kan. Sehingga ya kita memiliki sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Dan yang perlu saya ingatkan bahwa masuk tentara itu jangan ada di pemikiran kita bahwa harus membayar. Nggak ada itu. Masuk tentara itu murni karena kemampuan kita. Tidak ada unsur X dalam hal ini membayar. Biar kita bayar berapa juta, ratus juta, kalau memang kita tidak memiliki tadi kriteria pertama mulai dari kesamaptaan, kesehatan, ya kan, intelijensi, ya, kemudian kepribadian. Kita tidak memiliki itu, biar kita bayar ratusan juta tidak akan lulus juga. Saya pengalaman, saya masuk tentara itu 1 sempung uang tidak ada keluar. Gimana kita dari kampung?
Kita kuliah saja dulu itu jual sawah orang tua, habis sawah dijual baru selesai kita kuliah. Iya. Mau jual apa lagi? Mau jual nenek. Bentar. Jadi saya itu masuk tentara. Kalau saya mau bicara sedikit sekbet, saya masuk tentara itu berangkat tes tingkat pusat di Magelang itu di Akademi Militer itu hanya bawa uang 74.000. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 94. 94. Jadi tahun 94 itu saya mendaftar di sini ya di Ajendam. Setelah dinyatakan lulus di tingkat Pangda namanya panitia daerah, kita kan harus ikut seleksi di tingkat pusat. Jadi tingkat pusat itu dipusatkan di Akademi Militer Magelang kan. Berangkat ke sana, uang di kantor saya itu 74.000. Itu berangkat ke sana dengan biaya sendiri? Enggak, dibiayai oleh negara. Dibiayai oleh negara. Jadi kantongku itu hanya 74.000 berangkat ke sana. Tapi kita mulai start dinyatakan lulus itu start seluruh ongkos perjalanan kita, makan kita, transport kita ketika seleksi itu dibiayai oleh negara. Oke. Nah, termasuk ketika proses seleksi di tingkat daerah. Tidak ada namanya pungutan-pungutan 1 sen pun itu tidak ada. Tidak ada. Pokoknya semua gratis. Nah, ketika kita dinyatakan lulus di tingkat daerah, perjalanan kita dari daerah ini sampai ke tes tingkat pusat itu dibiayai semua oleh negara. Bahkan ketika kita tidak lulus di tes tingkat pusat, mau pulang balik ke daerah kita, itu dibiayai lagi, dibelikan tiket pulang. Dibelikan tiket. Kita diantar lagi sampai ke bandara, kita diangkat lagi, diantar lagi sampai ke pelabuhan. Jadi tidak merepotkan orang tua kita dari segi biaya. Jadi saya mengharap generasi-generasi anak-anak kita, bagi pendengar mungkin yang mendengarkan siaran ini, jangan lagi percaya kalau ada informasi menyatakan bahwa masuk tentara itu membayar, masuk tentara itu mahal. Tidak ada gratis. Ya. Gratis, jangan percaya kalau ada yang selalu tahu itu pembohong semua itu. Itu hanya orang yang mau merusak institusi militer. Saya yang berbicara ini di sini 1 sen pun uang saya tidak ada keluar ketika mendaftar. Ponakan saya 3 masuk tentara angkatan darat, ya, ada angkatan laut, ada bahkan masuk ke polisi, tidak ada 1 sen pun masuk. Masuk polisi ponakan saya tidak bayar 1 sen, lulus tuh karena dia punya kemampuan, memiliki samapta yang bagus, kesehatan yang bagus. Oleh karena itu, bagi adik-adik maupun bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, yang punya niat, cita-cita ingin masuk tentara, dari awal itu sudah dipersiapkan. Iya. Ya. Dari awalnya di mana nih, Pak Letkol? Mulai dari dia sekolah, ya, mulai SMP kita sudah mulai didik. Apalagi kalau sudah masuk SMA, apalagi kita rencana masukkan akabri atau taruna ya, kita harus didik dari awal. Mulai dari samaptanya, EQ-nya, dia sudah tidak boleh lagi merokok supaya tidak merusak paru-parunya kan. Dia boleh lagi minum alkohol, apalagi narkoba dan lain-lain sebagainya. Kita sudah didik dari awal. Dilatih itu anak. Nah, satu contoh kayak saya ini kan sumbernya dari sarjana ya, sarjana harus masuk tentara. Sebelum mendaftar tentara tuh saya 6 bulan latihan secara pribadi. Sehingga banyak orang yang ketawa. Banyak orang ketahui saya. Saya di lapangan Hasanuddin, tahu lapangan Hasanuddin. Iya. Di situ kan ada full up-nya, push up-nya. Saya setiap habis salat subuh karena dulu ada om saya itu rumahnya di Jalan Gunung Merapi, jadi lapangan Hasanuddin dekat kan. Setiap habis salat subuh saya latihan di situ lari. Ada sepupu saya suruh pegang jam. Kau pegang jam. Dulu kan ukurannya itu 12 menit lari keliling lapangan itu ya, 2.400 meter keliling lapangan itu. 12 menit kita kira kita bisa dapat berapa kali keliling lapangan. Itu aja latihan. Jadi saya selama 12 menit latihan pertama itu berat. Waduh, hanya 3 putaran. Wah, belum bisa lulus ini dari larinya, ya kan? Iya. Besok latihan terus sampai saya bisa 5 putaran. 5 putaran aja itu belum sempurna kan? Udah lama 12 menit, tapi saya berusaha latihan. Orang kadang ketahui saya, apa kamu itu latihan tiap pagi? Latihan push up. Yang tadinya hanya 10 bisa naik 18 bisa naik 20 sampai 30. Nah, kalau mau nilainya 100 itu kalau push up harus 43. Jadi kalau sudah 43 push up-nya itu udah nilainya 100. Ya kan? Sit up-nya juga 43 nilainya 100, ya kan? Full up-nya minimal 7 lah. Kalau mau lulus ya. Kalau 1 saja tidak bisa naik, enggak bisa lulus. Biar bayar 100 juta enggak bisa lulus kan. Nah, saya itu persiapan. Bayangkan sudah sarjana, waktu itu umur sudah 20 berapa ya? Kalau sarjana itu 22 23 ya. Iya. Lari itu tiap pagi. Push up tiap pagi. Ini sepupu saya suruh, kamu hitung. Kalau tidak sempurna kasih tahu, tidak sempurna ulangi. Latihan terus. Pakai orang itu latih saya. Karena orang tua kan di kampung. Tapi ada niat kan. Latihan. Tes kesehatan. Saya pergi periksa kesehatan saya. Mulai kencing saya, apa saya. Tolong dicek. Oh bagus ya kan.
Kemudian Parisek ada nggak? Oh tidak ada, alhamdulillah. Ikut seleksi. Kita ikut seleksi, alhamdulillah seleksi mulai dari tingkat daerah sampai di tingkat pusat, aman-aman aja. Banyak juga yang datang, banyak juga calo-calo yang datang itu. Hati-hati bagi pendengar. Banyak yang datangi kita itu. Bu, bayar sekian, insya Allah lulus. Nanti saya urus. Tidak dia urus, itu bohong. Siapa yang mau urus? Nggak usah percaya. Apalagi kalau yang datang itu dia punya teman di sana, dia pergi intip-intip lah. Misalnya, ini dia datang lihat kita. Harinya nih anak bisa sekian. Ini push up-nya ini bagus. Dia intinya pura-pura dia tuh dia yakin ini lulus. Dia datangi orang tuanya lah. Pak, anaknya bisa lulus. Padahal ini anak memang bakalan lulus. Kualitasnya memang punya, tapi banyak orang yang intip-intip begitu. Makanya hati-hati kepada orang tua, kepada adik-adik. Kalau kita lagi latihan, kita lagi seleksi, ya kan? Ada yang intip-intip juga itu. Memang ya maling-maling tadi itu. Yang hanya mau mencari keuntungan bagi kita. Jadi sekali lagi saya katakan, malah saya katakan begini, orang bodoh sekali itu kalau mau mendaftar jadi tentara dia harus bayar ratusan juta. Orang bodoh. Kenapa saya katakan orang bodoh? Berapa tahun kau jadi tentara dengan gaji bisa kembali itu modal. Nah ini bahkan yang merusak. Itulah yang merusak kadang institusi kalau ada orang merasa bahwa dia lulus menjadi tentara, menjadi pegawai, menjadi apa karena nyogok tadi, itu bahaya. Karena ketika dia masuk institusi itu bukan lagi bekerja secara ikhlas untuk bangsa negara, untuk institusi, tapi dia mencari tadi bagaimana kembali uang modal, yang hilang. Itulah yang merusak kan. Tapi kalau kita tidak pernah ada keluar, happy, saya tidak keluar uang, sekarang saya digaji, alhamdulillah saya bisa hidup dengan gaji ala kadarnya, tercukup itu orang tua, tidak ada utang dan lain sebagainya, itu lebih bagus. Oleh karena itu dalam hal rekrutmen, persiapkan dari awal anak-anak kita. Kalau anak-anak kita dipersiapkan dari awal, insya Allah seleksi apapun yang diikuti bisa lolos. Saya putri pertama saya itu karena memang dia badannya tidak tinggi, pendek. Saya bilang tidak mungkin kau jadi tentara karena dia perempuan juga. Saya bilang sekarang kau bersaing di dunia sipil, ya kan? Belajar. Selalu saya katakan, bukan bapakmu yang menentukan kau berhasil lolos dalam seleksi apapun. Baik itu jadi karyawan, dan di aparatur sipil negara, tapi yang menentukan kamu lulus atau tidak dan diterima itu hanya kamu sendiri, bukan bapakmu. Sehingga saya suruh dia belajar, mulai dari SMA dia belajar, terlatih, makanya dia masuk SMA dia ranking 1 terus, masuk Unhas bebas tes, selesai di Unhas itu cum laude, dia seleksi PNS lulus, tidak menganggur dia. Kenapa? Karena berkualitas, berkualitas. Sampai guru-gurunya di SMA yang ajari dia itu, yang bahkan di SD, SMP, guru itu masih honor sampai sekarang. Waktu dia pergi sahkan jasanya itu, karena dia lulus ya, dia mau prajabatan, dia apa semua, itu guru-gurunya sampai meluk menangis. Aduh nak, kamu jadi pegawai mau kepala saya yang ajar di SMP sampai sekarang saya belum lulus. Artinya apa? Anak itu harus dipersiapkan dari awal. Kalau mau betul-betul diterima menjadi seorang militer, diterima menjadi seorang aparatur sipil negara, dan selalu ditanamkan dalam kepalanya bahwa yang menentukan kamu lulus atau tidak adalah kamu, bukan orang tuamu dan bukan uangnya orang tuamu. Karena uang tidak mempengaruhi. Baik, Pak Letkol 70 tahun Kopsau di seluruh Indonesia ini ya, 15 Juni kemarin. Tentunya ini jadi momentum seperti yang disebutkan tadi bahwa kita fokus pada peningkatan SDM sesuai dengan program dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Terakhir ini Pak Letkol, pesan-pesan Anda kepada seluruh pendengar kita. Pesan saya bahwa TNI Angkatan Udara ini kuat kalau dia bersama dengan rakyat. Oleh karena itu TNI Angkatan Udara melalui institusi Komando Operasi Angkatan Udara akan selalu bersinergi dengan masyarakat Indonesia, dengan rakyat Indonesia dalam hal untuk mensukseskan pelaksanaan tugas pokok Komando Operasi TNI Angkatan Udara dalam rangka menjaga kedaulatan negara di wilayah udara nasional bersama dengan matra lainnya, baik itu matra darat maupun matra laut. Oleh karena itu kami mengharap kepada masyarakat bahwa TNI, khususnya TNI Angkatan Udara itu bukan untuk ditakuti, bukan. TNI itu adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Jadi TNI itu harus akrab dengan masyarakat. TNI itu harus dekat dengan masyarakat. Karena TNI tidak akan ada apa-apanya tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Dan bagi pihak TNI juga harus menyadari bahwa mulai dari seragam kita ini ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki yang saya pakai ini, itu dibeli dari uang rakyat. Alutsista yang kita operasikan, baik itu pesawat angkut, pesawat tempur, ya kan, pesawat intai, itu dibeli dari uang rakyat.
maka kita harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat secara profesional. Kita harus memperlihatkan kepada rakyat bahwa memang kita adalah merupakan satu institusi pertahanan negara yang bisa diandalkan dan masyarakat akan merasa nyaman dalam melangsungkan hidup dan kehidupannya di atas Ibu Pertiwi ini karena dia punya TNI yang kuat dan profesional. Baik. Baik, Pak Letkol, terima kasih kebersamaannya di siaran TNI Polri. Kita akan jumpa lagi bulan depan insya Allah ya. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pendengar, demikian kebersamaan saya dengan Bapak Letkol Sus Husban Abadi dari Kepala Penerangan Kopsau 2. Kita akan hadirkan kembali siaran TNI Polri pada hari Rabu pekan depan. Mudah-mudahan menginspirasi bahwa kita perlu untuk peningkatan SDM. Untuk Anda yang punya putra-putri yang berbakat, punya kapabilitas yang mumpuni, persiapkan sekarang juga seperti yang dipesankan oleh Pak Letkol tadi, agar bisa menjadi generasi selanjutnya, the next generation untuk TNI Angkatan Udara khususnya. Saya Melani Ahmad, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Infantri Maskun,